saya dari sini akan langsung ke Polda Metro Jaya membezuk Nikita Mirzani dan Mail. Ya. Yang kedua, saya akan menyerahkan surat resmi dari kantor Ranlofom meminta beberapa orang untuk diperiksa. Siapa itu nanti saya jelaskan di sana. Saya akan jalan. Itulah saya dengan tim. Saya akan bersikap seperti apa. Nurani saya mengatakan saya harus datang. Terserah nanti seperti apa di sana. Apakah mau Nikita Mirzani ketemu atau tidak, Mail atau tidak, surat saya, saksi akan saya sampaikan. Itu. Silakan pertanyaan. Saya tunggu dulu. Kan saya punya cara kan. Nah, yang penting saya datang ke sana. Ya, silakan. Soal masalah kasus skincare ini, abang sepertinya berada di satu kubu dengan Nikita Mirzani. Saya tidak di kubu Nikita Mirzani. Saya di kubu kebenaran agar terungkap ada apa dengan produk skincare, ada apa dengan pemilik-pemilik atau owner-owner skincare. Kebetulan mereka ini 6-7 orang adalah klien-klien saya. Dr. Richard Lee, Dr. Oki Pratama, Reza Gladys atau Bamove, Seni Sagara, Iwa Wahyudi, MF Klinik, Firayong Ningtyas. Itu semua adalah klien-klien saya. Yang dalam persoalan skincare sekarang mereka ribut. Dan yang saya akan minta kepada NM, Anda buka suara untuk kebenaran. Jangan Anda menanggung derita sendirian. Kalau memang ada sesuatu, proses. Kenapa saya mengantar surat ini? Karena saya tidak ingin, catat ya, tidak ingin ada orang yang terlindungi kalau dia melakukan kejahatan. Kan sangat gampang. Kalau di KPK ini kasus, ini sudah pasti dipanggil Dr. Oki. Karena ada pembicaraan. Kan ada terang benderang pembicaraan Dr. Oki dengan Reza Gladys ada. Ada juga di situ Dr. Atoba Mufid, ada juga di situ seseorang yang diduga Deviena, betul ya? Percakapan-percakapan itu. Ada juga percakapan Richard Lee juga sedang ada ngomong, saya lihat itu mengatakan ya nanti pada waktu saya akan bersuara, ada kan? Nah, disebut-sebut. Saya melihat begini ya, Adinda Sunan kan adik saya, pengacaranya Oki sekarang. Saya mau katakan begini, memang kita dapat saja mempercayai bahwa Oki tidak menerima duit yang diterima oleh NM. Bisa saja itu terjadi, tapi karena ini diduga ada persaingan usaha, jembatan itu dalam rangka apa? Kalau orang dijembatani untuk merampok dan memeras orang lain, pidana atau tidak? Pidana kan bro? Pidana. Jadi dia memberi ruang kepada seseorang untuk melakukan kejahatan. Itu bukan satu tindakan yang dibenarkan. Apalagi ada bahasa-bahasa dugaan-dugaan. Karena dia sudah tidak kuat lagi membayar brand ambasadornya seorang NM. Apalagi ada persaingan di antara semuanya. Makanya saya bilang, tolong Pak Kapolda Metro ungkap setuntas-tuntasnya. Supaya tidak ada bahasa-bahasa yang mengatakan ini store ke sana, ini store ke sini. Tidak usah. Jadi kalau nangani klien, tangani dengan baik supaya terang. Bagi saya NM, jangan tanggung deritamu sendiri. Bang, kalau misalnya Mail, jangan tanggung deritamu sendiri. Ungkap siapa-siapa yang terlibat. Bang, nanti kalau misalnya abang jemput RM sama Mail, kalau misalnya nggak diterima gimana bang? Tidak apa-apa. Saya memberikan dukungan. Saya mau mengajak dia komunikasi. Ya kalau misalnya dia menolak itu semua. Tidak apa-apa. Yang penting dia tahu. Tapi statement saya kan diposting sama Nikita Mirzani official. Statement saya itu. Bahkan mereka senang. Ada. Ya kita lihat aja. Makanya saya bilang, di dalam situasi yang begini, saya tidak akan terpaku pada satu orang. Bukan karena kebencian saya kepada si A si B, tidak. Saya mau mengungkap ini, jangan ada orang yang menumpuk kekayaan dengan menjual produk abal-abal. Dan itu merugikan konsumen dan pelanggaran yang serius. Saya dukung penuh, makanya saya habis sidang ini berangkat ke sana. Berarti pengen damai sama Niki bang? Damai bang? Kalau damai tunggu dulu. Saya ngomong dulu sama dia, baru kami lihat. Saya ngomong dulu sama dia, baru saya lihat. Nanti kalau udah kelewatan jam ya saya datang dulu, saya tengok. Nah nanti baru saya pesan. Saya mau datang nih ketemu hari Selasa. Kan Selasa Kamis besoknya, betul nggak? Ya sudah, nanti saya datang. Tapi hari ini, yes.
Ya boleh kita lihat. Yang pasti kalau tidak bisa itu besok saya datang. Kita lihat. Tapi hari ini saya datang mengantar surat ke penyidik, ke Dit Cyber Polda Metro Jaya untuk meminta diperiksa orang-orang yang ada di surat saya. Dugaan kami ada keterlibatannya, dugaan. Oke? Cukup. Bang, udah ngobrol sama Bang Fahmi belum Bang? Mau gabung atau apa gitu? Siapa? Bang Fahmi udah ngobrol sama Mau gabung apa? Yanti sini. Begini. Saya tidak terbiasa bergabung dengan orang. Tapi kalau butuh dukungan dari saya kasih aktif. Saya hanya katakan satu. Kan selalu saya bilang kepada kalian falsafah hukum kita. Apa itu? Fakta sunt potentiora verbis. Kata-kata ribuan yang diucapkan akan terpatahkan oleh satu perbuatan. Maka filosofi hukumnya apa lagi? Lex neminem sigit et impossibilia. Oke? Orang yang tidak melakukan perbuatan, jangan paksakan dia melakukan perbuatan itu. Karena itu adalah pelanggaran hukum yang serius. Maka bagi saya, Nikita Mirzani hari ini, saya yakin bahwa ada sesuatu di balik yang dia ketahui. Tapi dia tidak mau ungkap. Apakah bukan terang? Ada percakapan Oki dengan Reza Gladys. Apakah kurang terang? Ada percakapan Oki dengan Daviana. Apakah jembatan tidak menjadi penghubung? Saya tanya Anda, ada jembatan penghubung nggak? Penghubung. Ya perkara penghubung dia dapat bagian atau tidak urusan lain. Tapi yang pasti kalau dia penghubung patut diduga ini mencari sesuatu dengan cara menghubungkan. Supaya dia menjadi terlihat seperti kingmaker, komandan. Walaupun dia tidak mendapat keuntungan, dia bilang 60 outlet, silakan aja. Tapi yang pasti kalau perbuatan itu melanggar hukum, maka proses dan periksa mereka. Oke? Thank you. Jumpa di sana. Oke. Yes. Masalah NM ini terang. Kita kan sekarang judulnya bukan mau menghukum NM ya. Ini topiknya kalau dari saya. Kita tidak dalam rangka menghukum NM. Kita tidak dalam rangka menghukum Ismail. Tapi kita dalam rangka mengungkap adanya dugaan kejahatan dari beberapa pemilik klinik kecantikan yang menjual krim hidroquinon, merkuri, etiket biru, dan juga produk-produk lain. Yang ini ribut antara mereka. BP POM sendiri sudah membuat pengakuan bahwa dia mengatakan sudah memanggil mereka ini. Tapi saya heran, kok BP POM belum bertindak sampai sekarang? Mereka bisa loh. Saya dulu waktu nangani Medina Zain, BP POM itu memanggil dan memeriksa. Mereka punya penyidik sendiri. Kenapa tidak bergerak sampai sekarang? Itu pertanyaan seriusnya. Gitu. Ya, thank you ya. Lanjut. Besok saya ke Polres Metro Jaksel, akan ada urusan klien di sana. Setelah itu saya akan ada buat laporan polisi sedikit tentang yang lain, baru kemudian saya akan update masalah si Fadel. Insya Allah Fadel aman, baik-baik saja, dan katanya dalam 40 hari ini akan segera dilimpahkan ke jaksa. Laporan masih lanjut ya Bang berarti Bang ya? Ya lanjut. Oh laporan saya lanjut.